Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru karyawan SD Widi Pesawan 2 serta rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 10 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini adalah kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap oleh Inah Oktarini MPD. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan perwakilan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Sutarmi SPD. Yang ketiga, pemaparan aksi nyata oleh calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Inah Oktarini MPD. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Ibu Sutarmi SPD. Kepada beliau Ibu Sutarmi SPD dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang terhormat Ibu Inah Oktarini MPD selaku Kepala SD di Pesawan 2 dan juga calon guru penggerak angkatan 10. Bapak, Ibu guru dan karyawan SD Negeri Pesawan 2 yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Sholawat serta salam semoga senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan salatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, sebuah kehormatan bagi diri saya karena pada hari ini bisa bersamai para calon guru penggerak angkatan 10 khususnya dari Kecamatan Binangun dalam kegiatan aksi nyata ini. Saya pribadi juga rekan-rekan mengucapkan terima kasih sekali sudah dilibatkan dalam kegiatan hari ini. Kegiatan ini tentunya sebagai wujud nyata dari salah satu peran seorang guru penggerak yang pastinya banyak
sekali materi penting dan pembelajaran yang dapat kami ambil manfaatnya. Materi penting kami hanya bisa mendoakan dan memberikan dorongan motivasi kepada para calon guru penggerak yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Tentunya dalam mengikuti pendidikan tersebut tidak lepas dari peran kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat lainnya. Guru penggerak memegang peran yang sangat penting dalam membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan. Guru penggerak tidak hanya berperan sebagai guru ketika di dalam kelas, tetapi juga sebagai motivator, inisiator, dan fasilitator bagi para murid. Semoga semua ilmu dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh calon guru penggerak dalam mengikuti pendidikan nantinya dapat membawa manfaat bagi pribadi guru penggerak tersebut, bagi rekan sejawat, bagi murid maupun bagi sekolahnya. Calon guru penggerak nantinya dapat menjadi teladan dan agen perubahan dalam dunia pendidikan ke arah yang lebih baik, memberikan motivasi bagi murid dalam belajar dan juga menjadi inspirasi bagi guru-guru lain agar dapat mengikuti jejak menjadi calon guru penggerak yang selanjutnya. Selamat berkegiatan, semoga senantiasa diberi kesehatan dan semua kegiatan dapat berjalan lancar dan membawa manfaat untuk semuanya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Sutarmi. Acara selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi aksi nyata modul 1.4 tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif oleh Inah Oktarini MPD. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada beliau Ibu Inah Oktarini MPD. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Pesawaran 2 beserta karyawannya. Yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dalam melaksanakan kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat dapat melaksanakan segala aktivitas dengan lancar. Sholawat dan juga salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta para sahabatnya.
Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi tentang aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, terlebih dahulu saya akan mengajak Bapak Ibu biar lebih rileks, gitu. Nah, jadi kita santai sejenak, tidak terlalu sparman. Ini untuk melatih konsentrasi biar tidak ngantuk juga. Coba nanti ketika saya ucapkan apa, ikuti sesuai perintah yang saya ucapkan, ya. Ini berkaitan dengan tepuk. Gitu. Sudah siap Bapak Ibu? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, melatih konsentrasi ya. Tepuk 3, tepuk 1, 2. Nah, berarti belum konsentrasi semua. Tadi yang saya ucapkan apa? 2, ada tepuknya apa tidak? Nah, jadi yang dilakukan sesuai yang saya ucapkan. Kalau tepuk 1 berarti harus tepuk. Tadi baru mengucapkan 2. Nah, berarti belum konsen semua. Ulangi lagi ya. Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 3, 2. Alhamdulillah, sudah konsentrasi semua, tidak ada yang salah. Sudah siap untuk lanjut? Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Untuk materi saya itu aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap oleh Ina Oktarini dari SD Negeri Pesawaran 2. Dalam kegiatan pembelajaran guru penggerak, saya didampingi oleh beliau selaku fasilitator, ada Bapak Ali Musa, kemudian ada Ibu Tias Siri Novitalia selaku pengajar praktik. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk definisi pendidikan, pendidikan adalah menuntun. Dalam hal ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Nah, mengapa kok pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman? Hal ini dikarenakan karakteristik setiap anak itu berbeda-beda, tidak sama. Maka pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana anak berada. Bahwasanya setiap anak itu membawa sifat atau karakter sendiri-sendiri. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu nih, bahwa setiap anak itu kan unik nih, berbeda, tidak ada yang sama. Makanya setiap anak itu membawa sifat atau karakter masing-masing. Jadi dalam hal ini tugas kita sebagai pendidik adalah harus membimbing agar tercipta sifat atau karakter yang baik dalam diri anak tersebut. Kodrat zaman itu berkaitan dengan kondisi lingkungan, kondisi budaya masyarakat dan perkembangan zaman. Nah, pendidik harus memposisikan anak sesuai zamannya. Bekali anak dengan kecakapan abad 21 agar dapat hidup, berkarya, menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi seperti yang kita tahu sekarang nih, perkembangan zaman, kecanggihan teknologi kan sudah luar biasa. Kalau kita tidak mengikuti, kita sendiri juga kan ketinggalan gaptek nih. Apalagi anak-anak kita, murid-murid kita. Kalau kita tidak membekali dengan kemajuan zaman tersebut juga akan ikut tertinggal. Nah, maka dari itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk filosofi pendidikan yang selanjutnya terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, pasti sudah tidak asing ya bagi Bapak Ibu semua tentang tripusat atau trilogi pendidikan. Yang pertama Ingarso Sungtulodo. Nah, kira-kira ini pasti sudah tahu artinya ya. Nah, Bu Puput kira-kira tahu artinya Ingarso Sungtulodo? Ingarso Sungtulodo artinya di depan memberikan contoh atau teladan, yaitu mempunyai makna guru, sebagai guru kita harus bisa memberikan contoh atau panutan.
Ya, baik, terima kasih Bu Puput. Jadi ingarso sungtulodo itu artinya di depan memberikan contoh atau teladan. Nah, sebagai seorang pendidik, maka sudah kewajiban kita untuk memberikan contoh atau teladan yang baik bagi murid-murid kita. Nah, yang kedua, ingmadyo manukaso. Nah, sudah tahu kan artinya nggih? Kira-kira artinya apa ya, Bu Sri? Memberikan ya, memberikan dorongan semangat, nggih, membangkitkan semangat, nggih, membangkitkan semangat pada anak ingmadyo. Ingmadyo itu berarti di tengah. Di tengah itu harus mampu membangun semangat, motivasi, ya, betul sekali. Kemudian yang ketiga, tutpuri handayani. Nah, barangkali Bu Tami tahu artinya? Silakan Bu Tami, mic-nya. Tutpuri handayani artinya di belakang memberikan semangat atau dorongan. Ya, di belakang memberikan dorongan semangat, ya. Jadi tutpuri handayani itu di belakang memberikan dorongan semangat bahwa kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik harus dapat menyemangati, ya, membangkitkan semangat, mendorong semangat murid-murid kita. Tentunya semangat dalam hal belajar, ya. Itu trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakan, ya. Ingarso sunggulodo, ingmadyo manukaso, tutpuri handayani. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama yaitu berpihak pada murid. Ada 5 nilai, ya. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima reflektif. Sedangkan untuk peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kita ulas satu persatu nih terkait dengan nilai dan peran guru penggerak tersebut. Nilai guru penggerak yang pertama yaitu berpihak pada murid. Nah, dalam hal ini guru harus mengutamakan perkembangan peserta didik, menghadirkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, di mana peserta didik yang membangun sendiri pengetahuannya. Ya, jadi dalam pembelajaran itu kita memfasilitasi murid dalam belajar, mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai kebutuhan murid. Apa sih kebutuhan anak didik kita? Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu mandiri. Guru mampu memunculkan motivasi dalam dirinya untuk membuat perubahan, mau melakukan refleksi, introspeksi diri terhadap pembelajaran yang dilakukan. Jadi mandiri, memunculkan motivasi, melakukan refleksi, apa sih kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan. Nah, itu harus mempunyai sifat mandiri. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Guru harus membangun kerjasama yang positif dan harmonis dengan pihak-pihak pendidikan, baik itu orang tua peserta didik, komite sekolah, organisasi lingkungan sekolah, dinas pendidikan, dan instansi lainnya untuk kemajuan sekolah. Jadi suatu organisasi, suatu lembaga pasti butuh yang namanya kolaboratif, butuh yang namanya kerjasama. Tidak akan mungkin dapat berjalan sendiri, pasti butuh kerjasama dari berbagai pihak demi kemajuan sekolah tersebut. Yang keempat yaitu inovatif. Guru harus mampu menemukan ide-ide gagasan baru tentang metode, media, suasana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menyenangkan. Jadi kita harus pandai-pandai berkreasi, berinovasi, menciptakan hal-hal baru, ide-ide baru, terutama terkait pembelajaran. Bagaimana pembelajaran itu dikemas supaya menarik bagi murid dan murid itu merasa senang, tidak bosan dengan pembelajaran. Itu harus inovatif, ya. Dan yang kelima yaitu
Guru harus selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja, jujur mengakui kekurangan yang dimiliki. Nah, ini berarti mampu melakukan refleksi setiap selesai pembelajaran, berefleksi apa kekurangan dari pembelajaran saya, apakah sudah tercapai, kekurangannya di bagian mana. Nah, ketika memang ada kekurangan, otomatis kan ada saran, masukan. Nah, itu ketika ada saran kritik yang diberikan, berarti kita harus menerima dengan terbuka, jangan malah tersinggung. Karena itu demi perbaikan kualitas pembelajaran. Itu terkait dengan nilai guru penggerak. Yang selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Yang pertama, perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran dalam hal ini adalah pemimpin yang menitik beratkan pada komponen pembelajaran. Nah, misalnya ada kurikulum, asesmen, proses kegiatan belajar mengajar, pengembangan guru dan juga komunitas sekolah. Nah, dalam hal itu harus berorientasi pada peserta didik, memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang peserta didik. Yang kedua yaitu menjadi coach bagi guru lain. Nah, dalam hal ini guru harus mampu menjadi coach dan mentor bagi guru lain terkait perkembangan pembelajaran, mendeteksi aspek-aspek yang dapat ditingkatkan dari guru lain dan memantau perkembangannya, merefleksikan hasil pengalamannya untuk peningkatan pembelajaran. Bisa dalam hal ini berbagi praktik baik ketika ada bapak ibu yang punya pengalaman terkait pembelajaran, kemudian punya praktik-praktik baik, bisa sharing nih, berbagi dengan bapak ibu yang lain. Jadi nanti ketika yang belum tahu sama sekali, otomatis ada inspirasi dari praktik baik yang bapak ibu sampaikan. Yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi. Dalam hal ini guru harus mampu membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan baik di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memetakan para pemangku kepentingan di sekolah serta di luar sekolah, dan membangun dialog antar para pemangku kepentingan tersebut. Jadi kolaborasi berarti saling bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Guru harus memberikan dorongan dalam peningkatan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik di sekolah, membantu para peserta didik untuk mandiri dalam belajar, memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar, juga mendidik karakter peserta didik di sekolah. Jadi kita harus dapat mewujudkan kepemimpinan murid, mendidik bagaimana caranya agar murid itu mandiri, tidak bergantung pada orang lain, apalagi guru. Makanya ketika di sekolah kita harus bisa membawa murid itu bagaimana caranya bisa belajar mandiri, menghadapi segala permasalahan, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tanpa bergantung pada orang lain, baik itu guru maupun temannya. Yang kelima yaitu menggerakkan komunitas praktisi, berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para guru baik di sekolah maupun wilayahnya. Nah, ini bisa mengaktifkan kegiatan KKG, kemudian berbagi praktik baik. Nah, kegiatan ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk para guru dan rekan sejawat. Nah, biasanya ini kalau KKG sudah aktif ya, guru kelas juga sudah sering mengadakan kegiatan KKG. Kemudian guru mapel PAI ya, juga sudah aktif ya, Bu Katrin. Ya, kemudian mapel PJOK ya Pak Kuman juga sudah berjalan rutin tiap bulan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketika ada kegiatan KKG itu bisa digunakan untuk sharing, berbagi praktik baik atau mencari solusi-solusi dari permasalahan yang kita hadapi ketika di sekolah. Nah, berikutnya ada sebuah puisi. Ini adalah karya dari Insinyur Soekarno, diambil dari bukunya Bung Karno dan
sebelum lanjut, saya ingin beberapa rekan guru untuk membacakan puisi tersebut. Nah, barangkali Bu Katrin bisa untuk membacakan ke depan, silakan. Membacakan puisi dari buku Bung Karno dan Pemuda. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Liuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liuk itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ya, baik, terima kasih Bu Katrin. Yang selanjutnya coba saya ingin tahu dari Pak Ronan. Monggo Pak Ronan. Kalau bacakan puisinya tentang Aku Melihat Indonesia. Aku Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Rio, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liuk itu, aku mendengar lagu Saja Indonesia. Dikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu dari Batak yang ku dengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengar,
aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut yang bernyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Karya Bung Karno dan Pemuda. Ya, baik, terima kasih Pak Pekan. Ini tepuk tangan ya. Ternyata suaranya bagus, peduli. Nah, saya ingin satu lagi tadi ibu sudah, bapak-bapak sudah, satu lagi ibu-ibu. Bu Retno coba silakan. Ya, ingin tahu suaranya ketika baca puisi seperti apa. Ketika tadi Bu Guru Agama, guru olahraga ternyata juga pandai membaca puisi. Sekarang guru kelas seperti apa? Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai liut, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liut itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menghuni menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda halaman 68 sampai 107. Baik, terima kasih Bu Retno sudah membacakan puisi yang ketiga nih. Alhamdulillah sudah beberapa pembacaan puisi dibacakan di depan, dan sekarang
saya mau bertanya, dari pembacaan puisi tadi, nah yang Bapak Ibu dengarkan, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membaca atau mendengarkan puisi tersebut? Tadi sudah dibacakan dengan suara-suara yang sangat merdu. Nah kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membaca atau mendengarkannya? Kira-kira silakan Bu Mei, bagaimana perasaannya? Perasaan saya setelah mendengarkan puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno dan Pemuda yang sudah dibacakan oleh Pak Romelan, Bu Katrin, dan Bu Retno, saya menjadi sangat merasa bangga menjadi warga Indonesia. Oke, terima kasih Bu Mei. Jadi menjadi lebih bangga ya, dengan adanya puisi tadi, menjadi lebih bangga menjadi bangsa sekaligus warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, Bu Sri, bagaimana perasaan Bu Sri setelah mendengarkan pembacaan puisi tadi? Monggo Bu Sri. Lebih semangat, untuk membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Ya, baik, terima kasih Bu Sri, menjadi lebih semangat, lebih termotivasi untuk membangun bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Nah, terutama agar lebih baik dalam hal pendidikan, karena kita seorang pendidik, tentunya kita harus lebih termotivasi bagaimana caranya memajukan pendidikan di negara Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah membacakan tentang puisi karya Bung Karno dan juga Pemuda, dan juga menyampaikan perasaan setelah membaca maupun mendengarkan dari puisi tersebut. Next. Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu masih berkaitan dengan visi guru penggerak, yaitu berkaitan dengan paradigma inquiry apresiatif. Nah, barangkali ini masih asing apa itu paradigma inquiry apresiatif? Nah, masih belum banyak yang mendengar. Nah, paradigma inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Tahapan pertama bisa dengan mengidentifikasi hal positif atau potensi yang dimiliki sekolah. Selanjutnya, dari hal positif tersebut mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, ditingkatkan, dimunculkan, kemudian diwujudkan ke arah yang lebih positif. Yang selanjutnya, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terjalin kerjasama, kembali lagi ke kolaborasi dengan semua pihak sekolah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dibutuhkan langkah konkret, tentunya dengan menggunakan inquiry apresiatif melalui tahapan baja. Nah, kita mendengar istilah baru lagi, istilah baja. Nah, apa itu baja? Nanti akan kita pelajari lebih dalam tentang baja. Baja itu meliputi yang pertama buat pertanyaan, B-nya kemudian A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Nah, kita kenal dengan istilah baja. Mari kita pelajari bersama satu persatu istilah dalam baja tersebut. Tahapan baja tadi yang ada 5. Yang pertama yaitu buat pertanyaan. Dalam hal ini pertanyaan dibuat untuk menentukan arah penyelidikan dari kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh sekolah, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakasa. Jadi sekolah itu punya hal positif apa, kemudian kita inisiatifkan sebuah prakarsa perubahan. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Dalam hal ini kita akan mengenali kekuatan atau potensi lewat penyelidikan, mengidentifikasi yang terbaik dari apa yang ada, menemukan inti positif dengan pertanyaan yang sifatnya positif juga. Jadi
dari hal positif apa yang ada, kita kenali kekuatan tersebut, kemudian identifikasi yang sudah ada. Yang ketiga yaitu gali mimpi. Komunitas sekolah, ini ada kepala sekolah, guru, murid, ini akan menyusun mimpi, membuat mimpi sebagai keadaan ideal yang diinginkan. Seperti apa sih sekolah yang kita inginkan, yang kita mimpikan? Nah, kita berusaha untuk menggali mimpi. Yang berikutnya yaitu jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan berani mengambil terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian, mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Jadi kita menjabarkan rencana apa saja yang dapat kita susun untuk mewujudkan mimpi yang sudah kita gali. Yang terakhir yaitu atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, diperlukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu memutuskan peran dan kesepakatan pelaksanaan. Jadi dalam atur eksekusi ini sebagai jembatan, menyusun rencana menjadi nyata yang tadinya baru perencanaan, kita wujudkan menjadi kenyataan agar mimpi itu terwujud. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan budaya positif. Budaya positif seperti yang Bapak Ibu tahu, ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di suatu sekolah. Nah, biasanya ini berkaitan dengan disiplin positif. Nah, sebagai pertanyaan pemantik bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama yaitu apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, kira-kira ada yang tahu atau tidak? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bu Katrin barangkali bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, menurut saya hukuman tidak boleh kita lakukan karena hukuman akan dapat menyakiti anak baik dari segi fisik maupun psikis. Ya, terima kasih. Menurut Bu Katrin, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak karena dapat menyakiti anak. Kalau menurut Bu Mei, kira-kira bagaimana? Monggo. Kalau menurut saya tidak boleh menghukum anak karena itu bisa terkena mentalnya anak nanti. Ya, baik, terima kasih Bu dari pendapatnya Bu Mei dan juga Bu Katrin. Hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Nah, kira-kira apakah dapat ini hal positif, misalnya anak dihukum suruh membaca, ayo baca dari halaman sekian sampai sekian, atau silakan bersihkan halaman. Apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Kira-kira menurut Bu Puput bagaimana? Silakan. Pemberian hukuman dengan misalkan membaca atau membersihkan halaman itu menurut saya itu bagus ya, karena seperti membaca atau membersihkan halaman itu sesuai dengan perkembangan zaman. Misalkan kita sekarang banyak HP ya, kalau kita kurang membaca kan jadi kurang pengetahuan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Put. Tadi sudah memberikan jawabannya. Kemudian yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Penghargaan, imbalan yang kita berikan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kira-kira bagaimana menurut Bu Sutarni? Silakan. Ya, menurut saya dapat meningkatkan motivasi belajar anak karena anak biasanya suka diberi sesuatu untuk penyemangat. Ya. Terima kasih Bu Sutarni sudah memberikan jawabannya. Jadi memang beragam ya. Ada yang mengatakan hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Terus ada yang mengatakan tidak bisa karena akan menyakiti anak. Nah, kita lihat kesimpulannya. Hukuman tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, walau dalam waktu singkat diyakini memiliki hasil, tetapi bisa jadi memberikan efek bagi kehidupan di masa mendatang. Memang
ketika kita memberikan hukuman ke anak, memang ketika itu diberikan hukuman, anak pasti akan melakukan sesuai dengan hukumannya. Tapi bisa jadi suatu saat hukuman yang kita berikan itu akan berdampak, memberi efek bagi anak, terutama efek yang negatif, biasanya akan menimbulkan seperti trauma, ketakutan, kan gitu. Jadi anak menurut, mematuhi perintah tapi karena takut. Nah itu. Kemudian pemberian penghargaan, tadi dikatakan memang pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi. Apalagi kalau penghargaan atau pemberian itu sesuatu yang disukai ya. Nah, pemberian penghargaan kepada murid dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya secara berlebihan. Hal ini akan membuat murid merasa lebih tinggi dari teman-temannya. Memang betul. Jadi ada dampak positifnya, tapi juga ada dampak negatifnya. Ketika kita memberikan penghargaan ke anak, misalnya nilainya bagus atau melakukan sesuatu yang positif, anak akan merasa bangga. Ini loh saya dipuji, saya mendapatkan ini, kamu dapat apa? Nah, biasanya akan menjadi sombong atau menyombongkan diri, merasa lebih tinggi dari teman-temannya. Jadi memang memiliki jadi sisi positifnya, bisa anak bisa lebih semangat, tapi tetap ada efek negatifnya. Jadi itu terkait hukuman dan penghargaan. Nah, budaya positif terkait penerapan tahapan baja tadi akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini akan membentuk menjadi disiplin positif. Yang pertama yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan memotivasi berdasarkan motivasi internal, bukan suatu paksaan untuk mengharapkan pujian. Jadi itu terkait disiplin positif. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi manusia dalam melakukan sebuah tindakan perilaku itu pasti ada dasarnya, ada motivasi tertentu. Di sini ada dua macam motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini yang pertama biasanya dilakukan karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya berusaha menghindari permasalahan yang muncul dan mungkin berpengaruh pada mereka baik secara fisik, psikologis maupun karena tidak terpenuhinya kebutuhan. Jadi biasanya ini melakukan suatu tindakan itu karena berusaha menghindari hukuman atau merasa tidak nyaman. Jadi tidak secara ikhlas, Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, hadiah dan pengakuan dari orang lain. Jadi dalam hal ini melakukan sebuah tindakan hanya mengharapkan sebuah pujian, mengharapkan sebuah pemberian atau imbalan dari orang lain gitu. Itu berasal dari motivasi eksternal. Yang selanjutnya yaitu motivasi yang kedua, yaitu motivasi internal. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini, mereka hargai. Ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut, dan ini merupakan motivasi dari seseorang yang membuat orang tersebut memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya itu bersifat internal, bukan eksternal. Berusaha untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan, Jadi kita, terutama kita sebagai pendidik, dalam mendidik anak-anak, berusaha untuk menghindari pemberian hukuman maupun penghargaan yang berlebihan. Jadi agar kita bisa meminimalisir motivasi eksternal biar tidak muncul secara berlebihan. Nah, sekarang ini yang ingin coba saya praktekkan terkait dengan posisi kontrol diri. Nah, sebuah pernyataan terkait dengan
dengan tugas A. Ini ada 2 orang, nanti saya minta bantuan dari Pak Roland ya, Pak Roland dan juga Bu Sri, monggo untuk ke depan. Jadi nanti untuk monggo Bu, ayo kita akan coba mempraktekkan. Ya, untuk Bu Sri berarti ini nanti akan menjadi peran A, ya, adalah mengepalkan salah satu tangan, kemudian membayangkan bahwa A itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Kemudian A itu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena benda tersebut sangat penting. Begitu pentingnya itu tidak mau diberikan ke orang lain. Itu nanti perannya Bu Sri sebagai A. Kemudian Pak Roman itu sebagai B. Tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan A. Nah, bagaimana caranya supaya B itu membuka kepala tangan A? Bisa dengan membujuk, merayu, menggoda, atau menghardik, memarahi boleh, agar si A ini bersedia membuka kepala tangannya. Siap ya Pak Roman, Bu Sri? Bermain peran, monggo, ayo Bu Sri bermain. Bu Sri, boleh pertanyaan? Ya. Apakah yang Anda pegang sehingga tangan Anda selalu mengepal? Ini karena sangat berharga sekali. Seberharga apakah sehingga Anda tidak mau membuka telapak tangan Anda? Sangat berharga, jadi tidak bisa dibuka Oke. dengan apapun. Seumpama ya, ini saya ganti hanya dengan membuka telapak tangan diganti dengan uang tuh. Ini kebetulan tadi dapat rezeki, seumpama dengan membuka telapak tangan Anda saya ganti dengan 10.000. Eman-eman dulu. Tidak bisa. Tidak bisa ditambah lagi. Kalau tidak bisa mungkin terlalu murah, ganti dengan uang 50.000. Tidak bisa. Tidak bisa? Oke. Saya lanjut. Mungkin kurang dengan hanya menyediakan uang 50, 10. Oke, sekarang terakhir. Nah, ini ada uang 150, kebetulan tadi baru dapat rezeki. Oke, dibuka. Terakhir Bu, walaupun kosong, ini ada ATM, plus uang. Tidak mau. Nah terus harus saya apakan supaya Anda itu bisa membuka kepala tangan Anda? Karena itu lebih berharga dari segalanya, jadi tidak dibuka dengan apapun. Sudah? Baik, cukup. Oh, berusaha lagi atau sudah? Rasanya cukup Bu. Cukup, baik. Terima kasih Pak Roman dan juga Bu Sri. Mohon maaf Bu Sri, sebentar saya mau bertanya. Silakan Pak Roman duduk kembali. Ya, tadi Bu Sri kan berusaha mempertahankan kepala tangannya, bagaimana caranya supaya tidak terbuka. Nah, mengapa Bu Sri berusaha mempertahankan kepala tangannya, tidak mau membuka? Apa alasannya? Alasannya karena sangat berarti bagi saya, maka tidak bisa dibuka dengan apapun. Oke, baik, terima kasih Bu Sri. Ya, karena memang sangat berharga, dia tidak mau memberikan ke siapapun. Jadi dari contoh kegiatan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat mengendalikan kita. Jadi hanya kita yang dapat mengontrol diri kita. Contohnya seperti tadi ketika Bu Sri, ketika karena memang tidak mau membuka, dirayu dengan apapun atau mau diganti dengan apapun, karena ini suatu yang sangat berharga, maka tidak akan mau membukanya, tidak akan mau menyerahkannya. Itu salah satu contoh kontrol diri. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Next, maksudnya. Saya lanjutkan terkait dengan posisi kontrol guru yang dikemukakan oleh Dr. William Glaser. Yang pertama yaitu posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal untuk mengendalikan perilaku. Guru dengan perilaku sikap seperti ini cenderung percaya
Dan cara untuk memastikan keberhasilan pembelajaran adalah dengan cara memberikan hukuman. Kemudian yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Guru menggunakan kata-kata yang lembut, menyentuh perasaan untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Nah, misalnya kata-kata yang diucapkan itu biasanya, bagaimana kamu ini? Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali harus saya ingatkan kamu? Nah, pendekatan ini biasanya akan menyebabkan murid merasa tidak berharga, merasa kecewa atau mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Yang ketiga yaitu teman. Guru dalam posisi teman menggunakan persuasi dan hubungan baik untuk mempengaruhi perilaku. Nah, mereka menggunakan humor dan hubungan yang baik untuk mencapai tujuan. Namun ada risiko ketika menggunakan posisi teman ini, siswa akan menjadi tergantung kepada guru, merasa kecewa jika guru tersebut tidak membantu. Nah, ini karena posisi ibaratnya sudah seperti teman, dia terlalu akrab. Ibaratnya murid dengan guru terlalu akrab, ibaratnya sebagai teman. Yang keempat yaitu pemantau. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa, menggunakan bukti-bukti untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil, memantau dan mencatat informasi tentang perilaku siswa untuk referensi di masa depan. Yang kelima yaitu manajer. Guru memposisikan diri sebagai manajer, cenderung bersikap kolaboratif dengan siswa, menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur dirinya dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kembali lagi Mas. Nah, terkait dengan posisi kontrol guru ini, ada beberapa video yang akan saya sajikan agar lebih menambah pemahaman Bapak Ibu terkait dengan kelima posisi kontrol tersebut. Silakan. Nah, yang pertama posisi pemantau atau monitor. Suaranya belum muncul ya. Itu audionya masih silang. Bawah sebelumnya. Itu masih silang. Ya. Itu. Kita tentang jam berapa kita harus sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Itu posisi pemantau ya, Bapak Ibu. Ini prinsip saling menghormati tersebut. Iya, Bu. Videonya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan memperbaiki? Yang kedua yaitu sebagai posisi manajer ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu tadi posisi manajer ini, jadi guru dan murid itu membangun kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu tadi posisi pembuat rasa bersalah nih. Jadi menggunakan kata-kata kalimat yang menyentuh perasaan. Jadi seolah-olah kayak mengecewakan sekali membuat bersalah. Yang selanjutnya yaitu posisi penghukum. Nah, nanti bisa Bapak Ibu bedakan. Ini posisi penghukum ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi posisi penghukum ya. Jadi langsung memutuskan hukuman apa yang diberikan. Yang berikutnya yaitu posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
Biarpun saya kencang, tetap jaga kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu tadi posisi yang pemantau ya, mohon maaf, posisi teman ya. Jadi guru berperan sebagai teman. Yang selanjutnya yaitu posisi pemantau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi terkait video posisi kontrol guru ya. Dari yang pertama tadi ada posisi sebagai apa kira-kira tadi? Masih ingat? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua posisi ya pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari video tadi mungkin Bapak Ibu lebih paham ya, terkait dengan posisi kontrol guru. Apalagi tadi dicontohkan yang pembuat rasa bersalah menggunakan kata-kata yang sangat menyentuh ya. Kemudian yang penghukum langsung memberikan hukuman, kemudian pemantau membuat catatan-catatan, kemudian yang teman, apalagi kalau teman ini biasanya sudah dekat ya, bahasanya pun dekat. Nah, apalagi tadi dipanggil sayang. Kalau mungkin anak SD ya, kalau anak SD mungkin senang dipanggil sayang. Nah, kalau sudah SMP SMA itu kelihatannya bagaimana ya dipanggil sayang oleh gurunya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, dari kelima posisi itu kira-kira posisi mana yang paling tepat, yang paling baik, yang terbaik? Posisi yang mana? Ya, kalau untuk anak SD mungkin posisi teman ya, tapi bisa, nah, bisa kita terapkan sesuai dengan kondisi ya situasional. Nah, ya kita lanjut ke slide berikutnya. Next, nah posisi kontrol guru yang terbaik. Jadi untuk posisi kontrol guru yang terbaik yaitu posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, jadi bersama-sama tidak memutuskan secara sepihak, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya. Jadi tidak serta-merta, tapi dibimbing, membuat kesepakatan, mau bagaimana, kesepakatannya seperti apa. Nah, kita membimbing. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi memutuskan sendiri, mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas harus berpihak pada murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal dan kalimatnya positif, singkat, mudah diingat, dipahami dan diterapkan terutama di lingkungan kelas atau sekolah. Nah, ini biasanya sebelum pembelajaran dimulai ini pastinya Bapak Ibu sudah menerapkannya. Biasanya ada keyakinan kelas yang kita sepakati bersama sebelum pembelajaran. Nah, ini biasanya menggunakan kalimat yang positif bukan negatif.
Nah, kata-katanya juga biasanya berupa pernyataan universal. Nah, kira-kira yang sudah menerapkan contoh kalimat apa yang biasanya digunakan? Bu Mai barangkali punya gambaran? Membuang sampah pada tempat sampah. Ya, baik. Membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi dibentuk antara guru bersama murid, kesepakatan bersama apa yang mau disepakati, hal-hal positif apa. Barangkali yang lainnya, Bu Puput punya gambaran keyakinan kelas yang sudah diterapkan di kelasnya? Gambaran saya yaitu dengan menghargai teman. Menghargai teman. Baik, terima kasih. Jadi banyak sekali pernyataan positif yang dapat diterapkan sebagai keyakinan kelas. Contohnya tadi menghargai teman, kemudian membuang sampah pada tempatnya, berangkat tepat waktu, tidak membuat tidak menggunakan kata-kata atau kalimat yang negatif, tapi gunakan yang positif. Berangkat tepat waktu, menggunakan seragam sesuai ketentuan. Itu beberapa contohnya. Yang berikutnya yaitu terkait kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi setiap perilaku yang dilakukan anak itu tentunya ada alasan, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama ada 5 kebutuhan dasar nih. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan atau fun. Yang kelima kekuasaan atau power. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berkaitan dengan fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis, kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi berupaya untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima, hubungan sosial dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka akan akrab dengan orang tuanya, belajar karena suka pada gurunya. Nah, ini biasanya terutama anak-anak SD yang kelas rendah, kelas bawah ini biasanya kan lebih paling membutuhkan cinta dan kasih sayang. Makanya sama gurunya itu suka sekali, tidak mau pisah ibaratnya, baru ditinggal sebentar atau sudah langsung mencari. Lanjut. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru atau yang menarik. Nah, ini biasanya ada tiap kelas pasti ada ya anak yang punya ulah atau usil, kemudian lari-lari di kelas ketika pembelajaran, biasanya pasti ada seperti itu. Nah, mereka itu melakukannya dalam rangka ingin memperoleh kebebasan. Jadi ingin banyak bergerak, suka mencoba hal-hal yang baru. Ya, next. Yang berikutnya kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan, berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau dan melucu serta menggemaskan. Makanya ketika anak-anak di pembelajaran hanya di dalam kelas terus biasanya kan bosan. Nah, biasanya ingin belajar dengan suasana yang baru. Karena apa? Karena mereka itu menginginkan kesenangan, fun. Next. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan atau power. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan dimiliki, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak dengan kebutuhan ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ini kekuasaan power biasanya itu anak ingin menunjukkan ke temannya, makanya berusaha pokoknya segalanya, pokoknya saya.
itu berusaha ingin menjadi yang paling terdepan gitu. Next. Nah, terkait segitiga restitusi ini barangkali Bapak Ibu sudah ada yang beberapa menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Ini juga berkaitan dengan posisi tadi yang manajer yaitu segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini biasanya menggunakan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu pernyataan yang biasanya digunakan. Validasi tindakan yang salah. Nah, pernyataan yang digunakan itu biasanya kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini terkait keyakinan yang sudah disepakati bersama. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah kamu masih ingat? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih ke depannya? Nah, itu biasanya pernyataan-pernyataan yang digunakan. Nah, terkait penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka. Jadi kolaborasi antara guru dengan murid dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, tujuan akhir dari penerapan restitusi ini adalah bertujuan untuk mewujudkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Langkah-langkah segitiga restitusi tadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka. Kita bantu anak untuk tenang dan mencari solusi atas permasalahannya. Next. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Konsep langkah yang kedua yaitu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Apa sih alasannya kamu melakukan itu? Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah langkah 1, langkah kedua dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan ingin berubah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, penting untuk menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan itu seperti apa. Ketika sudah menemukan gambaran masa depannya, guru membantu mereka untuk fokus pada gambarannya. Nah, melalui segitiga restitusi ini kita dapat mewujudkan murid agar menjadi murid yang merdeka. Nah, Bapak Ibu, itu tadi rangkaian materi terkait aksi nyata modul 1.4 yang saya sampaikan. Untuk sesi yang terakhir ini adalah terkait kegiatan refleksi ya Bapak Ibu. Dari kegiatan refleksi dari awal sampai akhir tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama nanti silakan tuliskan perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan aksi nyata ini. Kemudian yang kedua, hal apa yang akan Bapak Ibu perbaiki setelah mengikuti kegiatan ini. Nanti akan saya bagikan menggunakan kertas pinot.
Silakan Bapak Ibu tuliskan perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan aksi nyata ini. Kemudian hal apa yang ingin diperbaiki setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Tuliskan sesuai kenyataan yang Bapak Ibu alami. Sudah Bapak Ibu? Oh belum. Ya, yang sudah silakan bisa ditempelkan di papan tulis. Ya, ditempelkan langsung bisa. Silakan yang sudah bisa ditempelkan. Nanti akan saya bacakan beberapa nih sebagai sampel. Sudah ada beberapa yang terpajang. Mungkin bisa nempel. Iya. Sudah semua? Oh, masih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah merefleksikan kegiatan hari ini. Saya bacakan sebagai sampel nih. Yang pertama, saya merasa senang mengikuti kegiatan aksi nyata. Saya menjadi tahu banyak hal dan pengetahuan serta lebih semangat untuk belajar lebih dalam lagi dalam kegiatan pembelajaran. Satu lagi, merasa senang mengikuti kegiatan aksi nyata, mendapat banyak pengetahuan dan juga ilmu. Oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua sudah merefleksikan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat membawa manfaat dan membawa kemajuan bagi kita semua. Ya, dari awal sampai akhir yang saya sampaikan banyak kekeliruan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua dan juga waktunya. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembahasan.
Ibu, demikianlah acara pemaparan materi aksi nyata modul 1.4 yang disampaikan oleh Ibu Inang Oktarini MPD. Saya selaku pembawa acara dalam memandu jalannya acara dari awal sampai akhir banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.